Kamu tidak harus menjadi kaya sekarang. Saya tidak mengerti mengapa sebagian orang masih mengatakan tidak punya motivasi. Waktu terus berjalan dan kamu tidak bisa terus menunda. Terutama jika kamu seorang pria, jika kamu tidak berusaha menjadi sukses dan berpengaruh, maka apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan dalam hidup? Menjadi bagian dari kelompok pemenang dalam hidup ini bukan hal yang mudah. Jalannya menanjak dan menyakitkan, tetapi sepadan dengan hasilnya. Saya sadar bahwa saya harus menjadi kaya sejak usia 16 tahun. Saat itu saya sedang berjalan kaki ke kampus bersama 3 teman. Tiba-tiba seseorang melaju kencang dengan mobil Ferrari merah. Saya bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang membeli mobil senilai ratusan ribu pound, sementara keluarga kami bahkan tidak punya mobil? Saat itu saya sadar, saya tidak bisa terus hidup sebagai warga kelas 2. Uang adalah ujian kemampuan. Jika kamu menginginkannya, kamu bisa mendapatkannya. Tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun jika tidak benar-benar menginginkannya. Banyak orang yang bahkan tanpa pekerjaan tetap pun bisa menghasilkan uang karena mereka sangat menginginkannya. Jadi jika kamu belum berhasil, artinya kamu belum benar-benar menginginkannya. Dulu, saat saya tidak punya uang, saya dan teman-teman hanya membicarakan satu hal, bagaimana cara menjadi kaya. Kami membayangkan akan bepergian ke kota-kota besar, tinggal di hotel mewah, menikmati hidup. Kami tidak tahu bagaimana caranya, tapi kami yakin akan menemukan jalan. Kami bahkan mencoba ide bisnis setiap hari dan hampir semuanya gagal. Tapi kami tidak berhenti mencoba. Masalahnya, kebanyakan orang tidak mau mencoba hal baru. Ketika diberikan ide atau peluang, mereka menolak karena terlalu nyaman dengan rutinitas. Jawaban saya, kerjakan keduanya. Kurangi waktu tidur jika perlu. Kalau kamu sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, kegagalan itu nyaris tidak mungkin. Semua orang di dunia ini sedang berjuang untuk mendapatkan uang, tidak peduli siapa mereka. Bahkan orang yang membenci sistem kapitalis tetap butuh uang. Maka dari itu, lebih baik kamu menjadi ahli dalam hal ini. Sama seperti kamu harus belajar bertahan dalam peperangan atau kekacauan, begitu pula dalam hal mencari nafkah. Menjadi miskin itu berisiko. Kami dulu juga miskin dan tahu betapa tidak nyamannya itu. Sebagian besar orang miskin akan tetap miskin, marah, kecewa, dan menyalahkan dunia. Tapi kamu tidak bisa membangun kehidupan yang hebat di atas dasar kebencian. Kamu harus membangun dari tekad dan keinginan untuk memperbaiki diri. Satu hal yang saya pelajari adalah, dunia ini penuh dengan orang yang siap untuk kalah. Maka tidak heran jika menjadi pemenang hari ini terasa lebih mudah. Sebagian besar orang bahkan tidak mencoba. Mereka tidak bertanggung jawab atas kesehatan, keuangan, atau keluarganya sendiri. Padahal jika semua orang punya mentalitas pemenang, justru jadi sulit untuk menang. Bayangkan ini seperti lomba lari. Ketika peluit dibunyikan, saya mulai berlari secepat mungkin. Tapi ketika saya menoleh ke belakang, tidak ada satupun yang bergerak. Jadi saya melambat, bahkan sempat berbaring sebentar. Tapi tetap saja, tidak ada yang maju. Lalu mereka mengkritik saya karena saya berhasil mencapai garis akhir. Jika kamu tidak peduli dengan hidupmu sendiri, siapa lagi yang akan peduli? Bukan saya, dan bukan orang lain. Jika kamu tidak peduli dengan dirimu sendiri, tidak ada yang akan bangun setiap hari untuk membuat hidupmu lebih baik. Semua orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Semua ini kembali pada satu hal, tanggung jawab. Kamu harus menyadari bahwa tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri. Kalau kamu tidak punya cukup kemampuan untuk membawa keluargamu pindah ke tempat lain dalam waktu singkat, tanyakan pada diri sendiri. Seberapa besar sebenarnya arti cinta yang kamu klaim punya untuk mereka? Sebagai pria, cinta yang kamu berikan hanya berarti sesuatu jika kamu juga memiliki kemampuan. Jika kamu tidak bisa memberikan perlindungan atau kehidupan yang lebih baik, maka ucapan "aku mencintaimu" tidak memiliki makna. Perempuan menyadari ini secara naluriah. Mereka bisa merasakan perbedaan antara cinta dari pria kuat dan cinta dari pria lemah. Jadi jika kamu tidak bertindak setelah mendengar semua ini, maka jangan katakan bahwa kamu peduli dengan keluargamu. Karena cinta sejati diukur dari tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Orang yang benar-benar mencintai akan bangun lebih pagi, bekerja lebih keras, dan terus mencari cara untuk memperbaiki hidupnya.
Hari ini sudah lebih dari 30% tahun 2025 berlalu. Tahun yang kamu katakan akan menjadi tahunmu. Tapi kamu masih tinggal di tempat yang sama, dengan kondisi yang sama. Jika kamu tidak menyalahkan dirimu sendiri atas kurangnya kemajuan, maka siapa lagi yang akan kamu salahkan? Satu-satunya saat perubahan akan terjadi adalah saat kamu memutuskan bahwa semuanya adalah tanggung jawabmu. Kamu harus menanggung beban hidupmu sendiri, dan hanya dengan itulah kamu akan bisa mulai menang. Pada akhirnya, hidup bukan tentang keluhan, bukan tentang menyalahkan, dan bukan pula tentang menunggu keajaiban datang. Hidup adalah serangkaian keputusan yang kita ambil, atau kita hindari, dan setiap keputusan itu membawa kita lebih dekat ke impian, atau justru menjauhkan kita dari apa yang sebenarnya kita inginkan. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Tidak ada pahlawan dari luar yang akan membuka pintu peluang untukmu. Dunia ini bukan film, dan kamu bukan pemeran utamanya hanya karena kamu hidup di dalamnya. Kamu harus menciptakan panggungmu sendiri, menulis naskahmu sendiri, dan berjuang di atasnya dengan seluruh keberanian yang kamu miliki. Jika kamu terus hidup tanpa arah, tanpa kemauan untuk berkembang, tanpa keberanian untuk berubah, maka bukan keadaan yang menyulitkanmu. Kamu sendirilah penghalang terbesar dalam hidupmu. Banyak orang menyangka bahwa menjadi sukses adalah tentang keberuntungan. Tapi sesungguhnya, sukses adalah tentang tanggung jawab. Tentang seberapa besar kamu bersedia menyalahkan dirimu sendiri atas segalanya. Bukan untuk melemahkan mental, tapi untuk mengambil kembali kendali. Ketika kamu benar-benar menerima bahwa segalanya adalah salahmu, bukan orang tua, bukan sistem, bukan pemerintah, bukan masa lalu, maka disitulah kamu menemukan kebebasan sejati. Karena jika semua ini salahmu, maka kamu pula yang bisa memperbaikinya. Ingatlah satu hal, cinta, penghormatan, kebanggaan, dan kebebasan tidak datang kepada pria yang pasrah. Dunia ini tidak menghargai mereka yang hanya mengeluh dan menunggu. Dunia ini memberikan tempat hanya bagi mereka yang bergerak, yang mencoba, yang gagal, dan mencoba lagi. Kalau kamu bilang mencintai keluargamu, maka buktikan. Jangan sekadar berkata, aku ingin hidup lebih baik, sementara kamu bahkan tak sanggup bangun 1 jam lebih pagi atau belajar hal baru. Cinta tanpa aksi adalah ilusi, dan kamu tidak bisa mencintai siapapun jika kamu belum mencintai dirimu sendiri cukup dalam untuk berubah. Sekarang, tahun ini sudah berjalan sepertiga. Waktu tidak menunggumu, hidup ini tidak menunggumu. Dunia tidak berhenti berputar karena kamu belum siap. Jadi tanyakan pada dirimu hari ini, apa yang sebenarnya sedang aku lakukan dengan hidupku? Karena jika kamu tidak bisa menjawabnya dengan jujur, maka kamu belum benar-benar hidup.